Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kawan-kawan sekalian, eh, berjumpa kita dalam pertemuan kelima sesuai dengan materi atau rencana dari pembelajaran semester ini. Pertemuan kelima adalah pengertian bentuk geometri, jenis-jenisnya praktik menggambar 2D dan 3D. Baik, kita langsung saja masuk ke materi ya. Nah, bab 5 tentang proyeksi. Sebelum kita menggambar, kita mengerti dulu apa yang dimaksud proyeksi. Proyeksi itu dibuat dalam dua dimensi. Proyeksi yang dibuat dalam dua dimensi maksudnya ya adalah penerjemahan suatu benda bentuk tiga dimensi ke dalam bentuk dua dimensi. Artinya benda tersebut digambarkan hanya dari salah satu sudut pandang saja. Oleh sebab itu, gambar proyeksi dua dimensi hanya memiliki dua komponen utama, yaitu panjang dan lebar. Kekurangan satu elemen ukuran yang lain, yaitu ukuran tinggi, dikompensasi dengan dibuatkan proyeksi dari sudut pandang yang lain yang dapat memperhatikan ketinggian benda tersebut. Apabila benda yang hendak diproyeksikan memiliki kerumitan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan gambar proyeksi yang dibuat menampilkan banyak banyak sekali sudut pandangnya. Bisa tampak depan, kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang. Gambar tampilan proyeksi dua dimensi diusahakan menampilkan sesedikit mungkin pandangan dengan memperhatikan faktor kerapian dan kemudahan pembacaan gambar. Maksudnya kalau bisa sudah jelas dengan dua macam tampak, misalnya depan dan samping, ya sudah segitu aja, ya. Nggak usah diuraikan dalam semua arah pandang. Nah, misalnya ada dua gambar tiga dimensi seperti ini. Pembaca misalnya ada di sini hanya akan melihat dari sisi yang sini saja. Dia tidak tahu misalnya di samping sini itu eh, ada permukaan yang tidak datar misalnya atau lubang atau tekstur lain warna misalnya ya. Eh, Sehingga perlu dijelaskan dalam sisi yang lain. Dalam uraian ini tampak depan seperti di arah panah ini tertangkap pada bidang kanvas seperti ini ya di belakang itu misalnya kita jadikan apa kanvas gambar, dia hanya tampak dua dimensi seperti ini, dan ketika kita lukis atau kita gambarkan di kertas tampaknya seperti ini. Garis putus-putus ini adalah garis yang menunjukkan eh, perpindahan satu titik ke kanvas penggambaran. Gambar di atas 5.1 menunjukkan arah tatapan mata melihat eh, objek tiga dimensi, yaitu gambar A, tertangkap dalam dua dimensi saja, gambar B, dengan titik-titik yang bersesuaian, berimpit dalam posisi sumbu yang sama. Gambar C adalah penuangan gambar B ke posisi aktual pembaca gambar. Gambar C ini memungkinkan juru gambar membahas ukuran sebenarnya dengan perbandingan yang presisi dan skalaris.
Misalnya kita punya tiga dimensi seperti ini ya. Ini adalah objek utamanya. Kalau tampak atas, kita hanya akan melihat bentuk seperti ini. Di sini kebetulan di bidang A ini seharusnya miring, tapi kita tidak, ya, apa namanya, tidak melihat seperti aslinya miring karena tampak tuh di eh, dalam pandangan kita sebenarnya ya sebenarnya tidak ada ya gambar yang 2D ini dalam pandangan mata. Gambar ini dibuat kaku sesuai bidang-bidangnya itu. Pada saat di sini ya matanya di sini maksudnya. Kalau di sini matanya di sini. Kalau di sini ya matanya seperti apa di posisi sesuai sumbu ini. Nah, ini arah kita menetap sehingga bagian yang lurus ini tetap lurus, maksudnya terlindungi. Kalau sini sudah tampil di belakangnya kan nggak kelihatan. Jadi eh, misalnya di titik A dan titik B, ya hanya tampil titik A di sini. Nah, yang merah yang miring ini pun terlihat datar dari arah atas ya, atau pandangan tampak atas. Selanjutnya kalau tampak eh, dari depan yang ini, kita melihat seperti bentuk L besar nih. Nih. Di sini kita tidak tahu yang merah ini juga miring. Soalnya dari arah samping baru kita tahu ini. Kalau dari atas kita melihat seperti eh, persegi saja ya, persegi panjang saja. Dan dari arah depan, oh kita baru lihat ternyata ini ada yang kosong nih di sini. Nah, ini kita lihat nih. Di bagian kanan. Tapi kita tidak tahu nih di apa di depan ini apakah mulus, maksudnya datar sama itu baru kelihatan ketika kita membuat gambar tampak samping. Oh, ternyata di bagian depannya ini juga bolong. Nah, ini ya, bolong dan atas yang sebelah agak tengah ya bolongnya agak miring. Nah, jadi dari tiga dimensi ini diuraikan tiga tampilan rasanya. Atas, depan, dan samping. Samping apa ini? Samping kiri gambar atau samping kanan dari arah yang menggambar. Nah, dari sini eh, kayaknya sudah cukup ya. Maksudnya kalau tampak samping kanan penggambar ini sudah mewakili tampak samping kiri begini juga ya. Tapi mungkin arahnya kebalik sana aja. Kalau pemandangnya dari kiri. Sama dengan di belakang, sama juga ya. Sudah diwakili dari tampak ke depan. Baik, kita lanjutkan. Pada gambar 5.2 yang atas ini, garis bantu merah, kuning, dan abu-abu menunjukkan posisi aktual objek tiga dimensi sembarang dituangkan dalam beberapa tampak atau visi pengamatan. Ini garis putusnya merah, kuning, dan abu-abu. Contoh ini hanyalah salah satu pilihan penguraian gambaran 2D. Jika diperlukan sisi yang lain yang tidak terwakili dalam gambar ini, juru gambar bisa mengambil sudut pandang yang lain, misalnya saja yang penting ditampilkan adalah sisi kiri, bawah, dan belakang, misalnya. Berikut dijelaskan alternatif lain penguraian gambar 5.3. Pengambilannya ini. Pengambilannya tentu saja sesuai kebutuhan objek mana saja yang penting untuk diuraikan. Adapun sisi-sisi yang sudah lazim dipahami, misalnya tidak biasanya tidak bisa digambar. Sedangkan dalam keadaan tertentu, semua bagian perlu dijelaskan, maka menguraikan dalam lebih dari tiga tampak tentu juga tidak masalah.
Nah, ini kalau diuraikan dari tampak sebelah kiri, diambil dari sini, gambarnya seperti ini nanti ya. Kalau dari belakang, belakang sini, untuk gambarnya ini. Dan kalau dari bawah, kita lihat dari sudut bawah. Oh, ternyata segi empat ya sisanya. Tangkapan dua dimensi dari tampak atas, tampak depan, dan tampak samping kanan dari gambar 5.2 jika dikumpulkan bisa dilihat pada gambar 5.4 yang ini. Garis bantu hijau, biru, dan hitam menunjukkan kesesuaian suatu titik posisi. Adapun hubungan tampak atas dan tampak kanan memerlukan kalibrasi atau penyesuaian, yaitu dengan busur seperempat lingkaran. Pertemuan titik yang sekaligus memastikan ukuran yang kita gambar secara skalatis telah benar. Nah, tadi di sini tidak muncul ukuran, hanya saja bisa ditaksir dengan apa namanya ini skala misalnya. Ini kalau tampak atas tadi seperti ini, diuraikan jadi tampak bawah. Ukuran kuning dengan merah dan biru ini sama, jadi dari sini. Terus tepi dari ungu turun ke sini. Nah, dari tampak atas, kita tidak melihat bahwa di sisi ini berwarna eh, apa nih krim. Dari tampak depan kita tidak lihat bahwa di atasnya ini berwarna kuning dan yang di sini lantai ini berwarna ungu seperti ini tadi. Nah, ini. Tampak depan kita nggak melihat warna ungu dan warna kuning. Tampak depan. Hmm. Karena eh, ungu ada di sini flat dan kuning ada di sini di atasnya. Nah, ketika kita pindahkan ke sini tampak kanan, kita nggak lihat bahwa sisi ini berwarna eh, krim tadi. Dan kita juga tidak lihat bahwa yang miring itu berwarna merah dan di depan ini berwarna biru. Nah, sebaliknya di tampak depan, di sisi ini kita nggak tahu kalau ini warnanya hijau dan sisi ini warnanya apa nih? Pink ya. Kalau ini purple, ini pink. Mengapa kita membutuhkan lebih dari satu pandangan? Nah, dalam pembuatan gambar teknik, ada kalanya satu pandangan tidak mencukupi untuk menerjemahkan suatu benda ke dalam gambar proyeksi dua dimensi. Perhatikan gambar contoh di bawah. Pada gambar 5.5, sebuah objek hanya dari titik pandang tampak depan. Maka akan ada banyak kemungkinan atau alternatif yang timbul sebagai penafsiran dari untuk sebenarnya, yaitu tiga dimensi dari objek tersebut. Nah, asalnya gambarnya ini ya. Maksudnya, kita nggak tahu apakah ini lubang, berapa kedalamannya, atau untuk bundar ini yang timbul, nah ini ke arah depan kita, atau dia apa, ter- termasuk masuk ke dalam ya. Nah, begitu diuraikan, ada banyak kemungkinan. Yang ini misalnya nongol jauh lingkarannya, kalau ini nongol sedikit saja. Atau yang ketiga ini nongol tapi terpotong miring. Sehingga sisi kanan lingkaran yang ini misalnya cuma nongol satu, yang sebelah berlawanannya nongolnya lebih banyak. Dua misalnya. Kalau ini bukan nongol tetapi malah eh, berlubang. Nah, kalau yang ini sama dengan gambar 4 tetapi lebih tipis.
Sorry. Selanjutkan, terlihat bahwa gambar tampak depan bisa diartikan dengan tonjolan silinder yang pendek, yang panjang, pendek, atau bahkan terpotong mirip. Bahkan bisa juga bukan tonjolan, melainkan lubang dengan ketebalan besar atau tipis. Untuk mengetahui dengan pasti bagaimana bentuk benda yang sebenarnya, kita harus menambah gambar proyeksi tersebut dengan mengambil sudut pandang yang lain. Bisa dua pandangan, tiga pandangan, atau lebih, tergantung dari tingkat kerumitan yang dimiliki oleh benda tersebut. Sorry, saya perlu minum. Kaidah dalam menentukan jumlah sudut pandang proyeksi, yaitu buatlah pandangan sesedikit mungkin dengan menampilkan seluruh informasi yang diperlukan. Dengan catatan, keseluruhan gambar tersebut mudah dibaca semua orang. Artinya, lebih baik membuat gambar tiga pandangan dengan kondisi yang mudah dibaca daripada membuat dua pandangan dengan kondisi yang sulit dibaca. Nah, ini satu gambar saja ya sudah mewakili beberapa pandangan. Sementara kalau uraiannya ini eh, dua dimensi ya, setidaknya perlu dua uraian. Jadi dalam hal ini gambar 3D sebenarnya lebih unggul kalau kita lihat. Dari gambar di atas yaitu 5.7 terlihat bahwa untuk menerjemahkan benda tiga dimensi diperlukan paling sedikit dua pandangan, bisa terdiri dari bermacam kombinasi pandangan, bisa terdiri dari pandangan depan tambah pandangan samping, atau pandangan depan tambah pandangan atas, atau yang lainnya, sepanjang semua informasi bentuk tercakup dalam gambar proyeksi tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh proyeksi dari benda-benda sederhana. Sama bentuk plus ya. Kalau tampak depan dia seperti ini saja. Tampak samping dia seperti ini saja ya. Ini dia dari sini, 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 dan sini. Nah, sehingga yang nampak ini sini. Huruf L, depannya seperti ini, dan belakangnya seperti ini. Bukan sampingnya ya, sampingnya seperti ini. Nah, yang lebih kompleks seperti ini. Depannya begini, dan sampingnya yang nampak ini. Samping kanan depan gambar. Ini yang tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya ada latihan satu ya. Buatlah uraian gambar proyeksi dua dimensi dari gambar objek 3D berikut. Ini tampak depan di sini, lalu tampak ke samping seperti ini. Bagaimanakahnya tampak depannya dan bagaimanakah tampak sampingnya. Yang ini tampak depan sini, terus tampak samping seperti ini. Nah, bagaimanakah ini kosong ya? Maksudnya kalian yang isi. Tampak depannya seperti apa, sampingnya seperti apa. Ini tampak depannya, ini tampak sampingnya, bagaimanakah proyeksi dua dimensinya. Ini tampak depannya sini bagaimana, dan sampingnya isi bagaimana. Ini latihan satu.
Lalu latihan 2, buatkan uraian gambar proyeksi 2D dan gambar objek 3D berikut. Nih, depan bagaimana, samping bagaimana. Nah, yang ini lebih rumit lagi. Tampak depan, tampak sampingnya kayak apa. Ini juga nih mulai meningkat kerumitannya. Ini sebenarnya mirip dengan yang seperti ini tadi ya, cuman dia dipotong-potong di bagian sudut, ditumpulkan maksudnya. Yang ini ditumpulkan dengan memotong, yang ini ditumpulkan dengan memotong. Kalau ini dengan ditambah sisi-sisinya, kita lihat. Nah ini tadi ya, ini potong sudut-sudutnya, tapi sudut dalamnya malah ditambah agar dia tidak siku-sikunya. Dan pertemuan pojok malah dikasih timbul gini. Nah ini bagaimana tampilannya 2D-nya dan bikin. Dan nomor tiga, apa, untuk selanjutnya adalah yang seperti ini. Bagaimana uraian depannya dan uraian samping. Ini ada dua macam tugas ya untuk bab ini. Bab 5, pertemuan 5. Selanjutnya, penguasaan gambar proyeksi diperlukan terutama untuk membuat gambar teknik, bukan untuk membaca gambar teknik. Tetapi karena tingkat kesulitan dalam membuat gambar berada di bawah tingkat kesulitan membaca gambar, maka pelajaran proyeksi sebaiknya dilakukan pada tahap awal pengajaran untuk pendahuluan dalam pelatihan daya bayang dalam pembacaan bentuk gambar 3 dimensi atau proyeksi. Sudut pandang proyeksi. Konsep layout atau tata letak dalam penggambaran gambar teknik terdapat dua macam konsep yang berdasarkan pada sudut pandang gambar, yaitu eh, sudut pertama atau first angle, atau ini proyeksi Eropa ya, simbolnya seperti ini. Lalu proyeksi ketiga atau third angle, atau ini disebut proyeksi Amerika. Simbolnya yang ini terbalik ke sini. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, gambar itu sebagaimana pembagian derajat ya, pelajaran trigonometri dibagi atas 4 kuadran. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau dalam trigonometri, kuadran pertama ini adalah sudut 0 sampai dengan 90 derajat. Yang ini 90 derajat sampai 180, yang ini 180 sampai dengan 270, dan kuadran keempat terakhir 270 sampai 360. Nah, contoh pertama, gambar 3D-nya seperti ini. Nah, ini dijatuhkan di bidang kanvas, ini bidang kanvasnya ya, yang di kanvas. Nah, yang depan jatuh di sini. Belakangnya kita nggak tahu, ternyata dia ada tonjolan di lantai ini, melewati ini. Terus ini juga ditimpakan ke kanvas yang setengah, jadinya adalah bayangan seperti ini. Nah, ini adalah cara proyeksi berdasarkan kuadran. Kamar-kamar yang berbentuk dari potongan bidang proyeksi tersebut disebut kuadran, yang berarti masing-masing kamar dinamakan kuadran pertama, kedua, sampai keempat. Apabila benda diletakkan pada kuadran pertama dan diproyeksikan pada bidang proyeksi di dalamnya, maka
Cara seperti ini disebut cara pandang atau cara proyeksi kuadran pertama atau sudut pertama. Demikian juga halnya apabila benda diletakkan pada kuadran ketiga dan diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksinya, maka cara tersebut dinamakan cara pandang sudut ketiga. Secara konsep proyeksi sudut kedua dan keempat pun bisa digunakan. Tetapi pada praktiknya yang sekarang ini digunakan hanyalah proyeksi sudut pertama dan ketiga saja. Di sini cara pertama dan ketiga. Tentu kalau kita bawa gambar ini ke sebelah, gambarnya mungkin akan berbalik ya. Yang asalnya di kanan ke kiri begitu. Sama dengan kalau ini kita taruh ke sini, kuadran tiga, ya terbaliknya yang atas jadi bawah gitu. Dan kiri tetap kiri dari kanan. Yang kedua. Cara proyeksi sudut pertama, benda seperti yang tampak gambar 12A, ini gambar 5, 11, gambar 5,12. Diletakkan di depan bidang-bidang proyeksi seperti pada gambar 12B. 5, 12. Ia diproyeksikan pada bidang belakang menurut garis penglihatan A dan gambarnya adalah gambar pandangan depan. Tiap garis atau tepi benda tergambar sebagai titik atau garis pada bidang proyeksi. Pada gambar 5,12B, ini tadi 5,12. Nah, ini 5,12. Nah, seperti ini. Kalau kita memandangnya dari kuadran pertama, maka gambarnya adalah tampak depan akan jadi begini dan tampak samping akan jadi begini. Karena menjatuhkan ke kiri ya, dan ini ke belakang. Kalau pandangan kita dari kuadran pertama. Kalau dari kuadran kedua yang di sini, maka uraiannya, proyeksinya ini tampak depan jatuhnya di sini, tampak ke tampak samping kiri adalah jatuhnya seperti ini. Nah, apakah ini sama memandangnya dari eh, kuadran pertama di sini? Yang kita lihat sini, C-nya begini dan A-nya seperti ini. Kalau kita mandang dari kuadran kedua ini, sini, maka yang kita lihat ini mata kita di sini. Sisi ini ada di sebelah kanan kita dan sisi ini di sebelah kiri kita. Kalau mandangnya dari sini, berarti sisi yang pendek ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Nah, kalau dari sini tadi, sisi pendek adalah sebelah kanan, sisi kiri adalah. Nah, itu beda. Seperti disebutkan tadi, beda menjatuhkan tuh beda tertukar biasanya kanan kiri atau atas bawah atau eh, depan belakang. Nah, seperti yang F di sini, secara penggambaran
yang terpotong ini ada di sebelah kanan dari pembacaan. Sementara kalau melihatnya dari belakang, ini yang kosong itu ada di sebelah kiri, begitu saja. Nah, kalau dibuka kubus ini tadi, dibuka dan dibentangkan, halnya jadi seperti ini. Nah, ini asalnya seperti kaki ini ya, kaki atau sepatu ini yang memanjang itu di sebelah kanan, kalau di sini kebalikan yang sebelah kiri. Gitu saja ya. Terus A dan D. Hmm. Hmm. Gitu. Susunan gambar proyeksi harus sedemikian rupa sehingga pandangan depan A sebagai patokan dan pandangan B terletak di bawah. Pandangan kiri, pandangan kiri C terletak di kanan, pandangan kanan D terletak di sebelah kiri. Pandangan bawah E terletak di atas dan pandangan belakang F boleh ditempatkan sebelah kiri atau kanan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada gambar 13B, 13. Dan 513B yang ini. Dalam gambar, garis-garis tepi atau garis-garis batas antara bidang proyeksi dan garis-garis proyeksi tidak digambar. Gambar proyeksi demikian disebut gambar proyeksi sudut pertama. Cara ini disebut juga cara E, karena cara ini telah banyak dipergunakan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Swiss, Prancis, dan Rusia. Cara proyeksi sudut ketiga. Benda yang akan digambar diletakkan dalam peti dengan sisi-sisi tembus pandang sebagai bidang bidang proyeksi seperti gambar 5.14a yang mana yang ini. Pada setiap bidang proyeksi akan tampak gambar pandangan dari benda menurut arah penglihatan yang ditentukan oleh anak panah. Pandangan depan dalam arah A dipilih sebagai pandangan depan. Pandangan-pandangan lain diproyeksikan pada bidang proyeksi lainnya menurut gambar 14A ini. Sisi peti dibuka menjadi satu bidang proyeksi lainnya menurut gambar 5.14b. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.14c. Dengan pandangan A sebagai patokan, pandangan B diletakkan di atas, pandangan kiri C diletakkan di kiri, pandangan kanan diletakkan di kanan. Pandangan bawah E diletakkan di bawah, dan pandangan belakang F diletakkan di kiri atau kanan. Susunan proyeksi demikian disebut gambar proyeksi sudut ketiga dan disebut juga cara A karena cara ini telah dipakai di Amerika. Negara-negara lain yang banyak
mempergunakan cara ini adalah Jepang, Australia, Kanada, dan sebagainya. Ini asalnya arah menggambar dan ini tuangannya dalam tangkapan apa ini, tampakan dinding bayangan lah katanya. Bendanya ini hasil proyeksinya. Nah, ini kalau kubus ini dibuka, nah jadinya begini. Setelah dia foto tadi, dibuka atau diurak kita ini, jadinya begini. 5 titik 4. Nah, materi ini saya ambil dari Sujana Yogi, WordPress.com, eh, tahun 2010 ya. Demikian penjabaran tentang proyeksi, menerjemahkan 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Kenapa ini? Biasanya karena dengan 2 dimensi itu lebih mudah memberikan keterangan ukuran ya. Nah, di standar-standar gambar PU biasanya mereka memakai yang 2 dimensi. Adapun yang 3 dimensi dipakai untuk penjelasan di bagian belakang. Karena di lapangan gambar D lebih presisi dalam memberikan satu ukuran maupun eh, pendekatan lainnya. Maksudnya kita bisa mengira-ngira itu benar atau tidak dan ada feeling kita memiliki kepekaan. Jangan-jangan ada salah gambar misalnya ya. Maksudnya salah gambar itu dari sekian macam uraian itu bisa saja kita keliru dalam memberikan notasi ukuran gitu ya. Nah, notasi itu kalau misalkan terjadi seperti itu, eh, pelaksana itu bisa memperkirakan berdasarkan skalanya. Dari skala kita berubah ke ukuran yang ideal, yang seharusnya. Jadi bisa saja ya salah gambar. Gitu. Dan seperti kita sebutkan sebelumnya, teknik sipil atau kita dalam gambar teknik sebenarnya untuk user ya atau misalnya pengguna setelah orang-orang arsitek menggambar. Jadi kita belajar ini lebih banyak bukan untuk menggambar, menghasilkan gambar, bisa menggambar, tetapi kita mengerti bahasa gambar yang dimaksudkan perancang itu seperti apa. Nah, kita yang mengerjakannya, mengawasi itu baru bagian teknis itu. Tapi kalau Anda bisa menggambar sekaligus, ya tentu nilai plus buat Anda ya. Baik, kawan-kawan, demikian saja dulu untuk bab 5. Eh, saya cek materinya ya, sudah. Itu saja. Kita lanjutkan dengan materi tugas ya. Silahkan dilihat nanti pada sesi berikutnya di video setelah ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.